Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Masih dalam suasana lebaran, Smart Listeners. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di kesempatan hari ini, Smart Listeners, tentu kita akan tidak menyia-nyiakan kesempatan karena pastinya rindu sekali ingin bertemu Anda, Smart Listeners. Untuk Anda dimanapun berada, walaupun yang sudah kembali dari mudik di kampung halaman atau justru jadi momennya untuk pergi ke kampung halaman. Karena kadang-kadang ada ya yang melakukan perjalanan ini H+++ baru pergi ke kampung halaman menghindari macet. Hati-hati di jalan, Smart Listeners. Dan selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Selamat bergabung dalam program Smart Emotion di pagi hari ini. Saya Tasya Rustama akan menemani selama 1 jam ke depan. Dan tentu saja akan bersama dengan Bapak Emosi Smart FM, Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Selamat pagi Mbak Tasya. Aduh, I'm so happy, I'm so glad pada kesempatan ini. Sekali lagi, minal aidin wal faizin. Yes, maaf lahir batin buat Smart Listener dimanapun Anda berada. Ini adalah hari H++ ini. H++ ya. Ya, jadi masih dalam suasana lebaran yang luar biasa. Mudah-mudahan masih tetap ada keceriaan, masih ada tetap kegembiraan. Masih menyertai Anda semua. Yes. Oke, Pak Anthony mengisi waktu momen-momen Idul Fitri. Ini Betul. erat banget kaitannya dengan maaf-maafan, ya Benar. kan? Tapi kadang ya, Maaf, namanya tabungannya udah habis. itu salah satunya. Yes. Nah, maaf-maafan ini kadang-kadang cuma di bibir aja, Pak Anthony. Ya. Untuk benar-benar ngerilis gitu, untuk benar-benar dari hati. Rasanya untuk beberapa kasus gitu sulit ya. Ya. Mungkin itu juga akan kita bahas di pagi hari ini. Yes. Seputar EQ reconciliation, menang dari kebencian dan dendam. Betul. Wah, oke. Yes, Ini itu kan topik kita. karena momen yang tepat, jadi Pak Anthony membawa hal ini. Betul. Ya, ini kan kita menyebutnya Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Tapi jangan cuma secara fisik saja, harus juga menang secara mental, secara emosional. Makanya kenapa topik kita, saya merasa pas untuk ngomongin bagaimana kita mengkaitkan dengan masih dalam suasana lebaran ini dengan keceriaan kita bahwa kita juga harus menang secara emosional dan mental. Makanya kenapa EQ reconciliation itu penting. Oke. Baik. Pak Anthony, kalau misalnya dikatakan ya bahwa kalau misalnya sebulan lamanya itu kita Idul Fitri adalah hari kemenangan gitu Betul. ya. Ya. Berarti ini juga momen kita untuk menang Yes. dari rasa dendam, rasa marah dan sebagainya gitu ya. Betul. Oke, Pak Anthony. Ya. Tapi sebelum kita mengerucut kepada perbahasan kita, saya Yes. harus jeda dulu sejenak ya. Oke deh. Dengan satu pertanyaan kepada Smart Listeners yang bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Smart Listeners, ketika lebaran kemarin, apa sih pengalaman Anda yang paling berkesan? Kayak ini ya, Pak Anthony, pelajar ya. Iya. Ini merupakan sebuah momen yang menyenangkan. Lebaran aku begini, bercerita di depan kelas. Betul. Mungkin Smart Listeners ingin ikut bergabung bersama kami Yes. menceritakan pengalaman Pengalaman Anda selama lebaran kemarin. Ada yang Iya. pulang kampung, atau ada yang mungkin punya pengalaman memaafkan Yes. hal-hal. Atau mungkin kalau nggak pengalaman sekarang, mungkin pengalaman yang dulu juga boleh deh. Silakan. Yang berkesan buat Anda. Nah, mungkin itu juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang Smart Listener kita pada kesempatan ini juga bisa mendengarkan. Yes, tentu saja. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0812 11 12 959. Atau Anda bisa manfaatkan live chat YouTube channel kami, Radio Smart FM. Dan juga kami bersiaran live di Facebook Radio Smart FM. Smart Listeners, pada saat lebaran, apa pengalaman Anda yang paling berkesan? Kami Yes. tunggu jawabannya. Dan kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listener, semarak di hari-hari plus lebaran ya.
Ini vibes-nya masih berasa tentu saja. Dan Anda pastinya harus bergabung bersama kami karena kami undang Anda di kesempatan kali ini untuk menjawab pertanyaan dari kami ketika momen Lebaran. Apa sih pengalaman Anda yang paling berkesan? 0812 11 12 959. Karena ini erat sekali hubungannya Smart Listeners dengan tema yang kita bicarakan di pagi hari ini seputar EQ Reconciliation, menang dari kebencian dan juga dendam. Ya. Oke, sudah ada Pak Antoni Dio Martin, Bapak Emosi di Smart FM. Mungkin Yes. Pak Antoni bisa ditajamkan sebagai Iya. sebenarnya ketika kita memaafkan gitu ya Pak Antoni, ini Iya. tentu bukan hal yang mudah untuk beberapa orang. Iya. Apa sih yang terjadi di dalam diri kita dari Iya. sisi emosi? Oke, jadi kalau kita bicara tentang pemaafan itu, menurut saya ketulusan itu penting. Jadi nggak bisa kita cuma sekedar mengatakan, maaf lahir batin ya, maafin ya. Karena kadang-kadang yaitu apa yang kita katakan dengan apa yang betul-betul kita rasakan is something can be very different. Ya. Tapi ketulusan itu sudah penting. Saya ambil contoh, kita belajar dari orang-orang yang luar biasa. Saya ambil contoh salah satunya adalah Abraham Lincoln. Kita tahu waktu zaman Abraham Lincoln itu ketika jadi presiden di Amerika itu kan dia dapat tantangan yang luar biasa. Perang saudara terjadi. Gara-gara urusan perbudakan sebenarnya kulit hitam itu. Nah, waktu itu Abraham Lincoln adalah orang yang berusaha untuk merekonsiliasi bangsanya. Kalau nggak akan terpecah gitu. Dan ada satu statement yang menarik ketika Abraham Lincoln, dia bilang begini, ya. Saya kutip kata-katanya. Dia bilang pihak selatan, artinya musuhnya gitu. Dia bilang mereka adalah orang yang sedang membuat kesalahan. Mereka sebenarnya bukan musuh yang harus dibasmi. Itu bikin orang marah. Ya, dari pihak utara yang menjadi bagiannya gitu. Gimana enggak? Mereka kan seperti ini udah sampai perang udah berdarah-darah kan gitu. Ya. Nah, sampai akhirnya ketika pidatonya selesai, ada seorang mak-mak dong. Dan kemudian mendatangi Abraham Lincoln dan kemudian memaki-maki. Saudara itu gimana sih? Sebagai seorang presiden harusnya malu ngomong seperti itu dan sebagainya. Ya, mereka adalah musuh kita. Mereka adalah orang yang harus kita basmi. Itu statementnya. Tapi Abraham Lincoln punya satu kalimat yang menarik ketika dia bilang begini. Nyonya, bukankah kita sudah menghancurkan musuh kita dengan menjadikan mereka sebagai sahabat kita? Bahwa dengan menyikapi mereka sebagai sahabat, kita sudah menghancurkan mereka jadi supaya mereka nggak jadi musuh kita lagi. Dan dia bilang begini. Dan pelajaran yang Abraham Lincoln bilang buat kita itu kan, kalau kita ingin damai, bahagia sungguh-sungguh ya, artinya yang kita bisa dapatkan di suasana Lebaran ini, pembelajaran bagus buat kita adalah bahwa kita harus belajar untuk melihat orang lain meskipun kita mengatakan iya aku udah memaafkan, tapi benar kita harus tulus memandang orang lain bukan sebagai musuh dan melihat mereka itu hanya sebagai orang yang belum mengerti. Oke, iya betul seperti kata Mbak Tasya tadi, mungkin ada sesuatu yang nggak gampang buat kita gitu. It's not as easy to say it gitu. Tapi kita harus mengatakan bisa jadi bahwa dia melakukan itu mungkin karena dia nggak ngerti. Dia melakukan itu dalam situasinya dia. Makanya nanti kita akan melihat bagaimana caranya kita belajar tulus memaafkan gitu. Dan mungkin ya, dan itu yang menyebabkan kenapa mereka bikin kesalahan. Jadi belajar untuk berhenti untuk membenci mereka. Dan ini pembelajaran yang penting. Saya masih ingat ini ada satu kejadian menarik. Ini pasti suasana Lebaran juga. Dan kisah ini menurut saya kisah inspirasi yang bagus tentang seorang anak yang punya dendam yang luar biasa dengan bapaknya. Karena bapaknya meninggalkan keluarga mereka, akhirnya menikah dengan wanita yang lain, dan akhirnya ditinggalkan dan mereka harus berjuang dengan luar biasa. Dan dia melihat bagaimana ibunya harus berjuang dan dia harus terpaksa juga harus mengorbankan dirinya untuk keluarganya, adik-adiknya, ibunya dan adik-adiknya. Nah, akhirnya di suasana Lebaran waktu itu bapaknya kena sakit yang luar biasa dan secara khusus dia mendatangi rumah bapaknya itu. Jadi bapaknya udah terbaring, ini true story. Dan dia waktu ketika datang itu bapaknya tuh masih dengan kecongkakan, dengan kesombongan dan dengan keangkuhannya. Ya, tapi dia memang udah memutuskan bahwa di suasana Lebaran itu dia betul-betul harus secara tulus memaafkan bapaknya itu. Dan akhirnya kemudian ketemu dengan bapaknya, bapaknya masih dengan bahasa, padahal ibaratnya ya lu aja udah kondisi udah kayak gitu kok masih sombongnya gitu ya.
Tapi dia tahu bahwa ini persoalan bukan bapaknya, tapi persoalan pada dirinya yang harus diselesaikan. Maka kemudian dia bilang sama bapaknya begini, entah ayah sadar atau tidak, ya, ayah itu sudah melukai kami semua, termasuk ibu, termasuk saya, dengan apa yang ayah lakukan. Tapi hari ini saya ingin bilang sama ayah bahwa saya memaafkan ayah. That's the statement yang dia katakan ketika bertemu dengan bapaknya itu. Ya, bapaknya itu masih dengan itu, ya, memang egonya tinggi ya. Dan di akhir dari kisah yang dia ceritakan ini memang beberapa saat kemudian ayahnya meninggal sih. Tapi dia merasa bahwa yang terpenting itu urusan saya adalah saya betul-betul ketika ngomong itu, saya betul-betul mengungkapkan dari ketulusan hati apa yang saya rasakan. Nah, saya merasa bahwa ini jadi pembelajaran bagus. Ketika intinya gini loh, saya merasa di minggu-minggu yang kita sebut minggu kemenangan itu betul-betul bukan secara seperti yang saya katakan lagi, bukan lagi cuma sekedar fisik kita menang, tapi betul-betul emosional, mental, we really feel it gitu. Sehingga apa? Setelah ini kita menjadi orang yang betul-betul merdeka gitu. Dengan segala beban kita, dengan segala baggage emosi kita yang kadang-kadang ini berarti setiap kali lebaran usia kita juga bertambah loh. Ini mirip seperti kita ulang tahun kan? Iya. Tahu-tahu lebaran lagi, next year lebaran lagi. Lo masih dengan cara pemikiran dendam yang sama. Halo, kapan ini mau selesai? Gak move on. Gak move on, exactly. Makanya ini jadi pembelajaran bagus buat kita. Oke, tapi ada Pak Antoni yang Ya. mengatakan bahwa ketika luka itu terlalu dalam ya, Ya, ngapain maafin? Udahlah, aku bawa dosa, aku bawa dendam ini sampai liang lahat gitu ibaratnya iya. ya. Kita bilang dendam super kesumat. Jadi ketika jadi setan pun jadi pasti bergetayangan. Itu dendam. Biasa dendam kesumat itu bawa sampai mati. Ini dendam super kesumat. itu masih setan masih bergentayangan gitu. Iya, sebenarnya apa alasan gitu orang yang mungkin berpikiran seperti ini untuk bisa lebih menyadarkan untuk bisa memaafkan? Iya. Jadi Mbak Tasya dan juga smart listener, pada pagi hari ini di renungan kita ini sebenarnya dari sisi kemampuan kita memaafkan dan melupakan itu, kita bisa bagi 4 kelompok kategori nih ya. Oke. Ada orang yang betul-betul memang ya itu dendam super kesumat itu nggak bisa memaafkan, dia nggak bisa melupakan dan nggak bisa memaafkan. Pokoknya dua-duanya itu sudah nggak bisa lupa, nggak maaf juga. Wah, itu benar-benar si pendendam banget gitu. Itu benar-benar diingat gitu loh. Itu kategori yang pertama. Ya, biasanya itu move on-nya bisa lama banget itu. Ya, ada yang tipenya dia berusaha untuk lupakan, tapi tidak maaf bagimu. Saya cuma berusaha untuk udah lupain aja, berusaha gitu, tapi tetap nggak ada maaf. Ya, mungkin itu kita menyebutnya sebagai si sakit hati, udah terlanjur sakit hati nih ya. Artinya makanya dia berusaha untuk lupakan, tapi dendamnya itu, kemarahan itu masih ada. Ada juga yang dia berusaha memaafkan, meskipun ingatan itu betul-betul nggak akan terlupakan gitu. Tapi dia berusaha untuk memaafkan. Dia ingat, sakit, tapi dia udah berusaha untuk memaafkan. Ini orang-orang yang baik hati loh. Ya, iya kan? Dia masih tetap ingat, tapi dia udah berusaha untuk memaafkan. Lumayan gitu. Nah, yang luar biasa, orang yang kita sebut sebagai orang yang ikhlas yang luar biasa, ya. Ini dari sudut pandang sisi emosional loh ya. Adalah orang-orang yang dia berusaha melupakan dan juga berusaha untuk memaafkan. So, starting to forget it dan starting to forget and forgive gitu. Nah, ini orang-orang yang ikhlas, gak gampang di level yang keempat ini. Nah, tapi ini penting karena apa? Obrolan kita pada hari ini, kita bukan bicara mengenai sisi religiusnya, tapi kita melihat dari sisi kesehatan mentalnya, psikologisnya. Kenapa kita harus belajar untuk memaafkan? Karena sekali lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman sahabat kita di Smart FM ini, di pendengar kita, bahwa ketika lu memaafkan, yang lu bebaskan bukan dia, yang lu bebaskan adalah diri lu. Dengan demikian kamu tidak lagi terjebak di dalam baggage sampah-sampah emosi yang kamu terus-menerus bawa. Tapi dengan cara seperti itu kamu bisa bergerak ke depannya dengan lebih nyaman. Itu loh sebenarnya yang paling penting. Karena banyak orang berpikir begini, Mbak Tasya, aku tidak akan memaafkan dia, aku tidak akan ini. Karena berpikir bahwa kalau aku memaafkan dia berarti aku melepaskan dia. Enggak.
enak aja dong dia. Iya, yang kamu lepaskan itu bukan dia, kamu lepaskan itu dirimu sebenarnya. Yang kamu set free itu dirimu. Karena kamu nggak terikat lagi dengan orang itu. Karena kan misalnya contoh kan gini, Mbak Tasya, banyak orang yang misalnya dengan pacar pernah melukai gitu. Wah, tak termaafkan gitu. Bayangkan, sampai sekarang lo masih ingat dia udah bersama dengan orang lain. Mungkin dia lagi happy-happy, lebaran jalan kemana-mana, ke luar negeri, ke ini dan sebagainya. Lo masih terus-menerus menyimpan dia. Halo? Bukankah kamu yang menderita gara-gara itu gitu? Itu kan sesuatu yang salah gitu. Sudah dia melakukan sesuatu yang salah pada kamu masih terus-menerus mengingat dia, bukankah kamu sebenarnya sedang menyiksa dirimu 2 kali? Kalau dia jangan mikirin kamu, kenapa kamu harus mikirin Exactly, betul. Jadi benar-benar kamu menyiksa. Siksaan pertama adalah ketika kejadian asli itu terjadi. Siksaan yang kedua adalah ketika kamu masih terus-menerus membawa pikiran itu untuk menyiksa dirimu. Itu kamu menyiksa dirimu 2 kali. Padahal itu adalah sebuah kejadian yang kurang menyenangkan, tapi di-recall kembali. Betul. Jadi ya itu terus-menerus diputar aja filmnya itu sepanjang masa. Oke, Pak Tony, apa sih yang membedakan orang gitu ya menghadapi perdamaian ini? Dari tadi ada yang dendam, ada yang sakit hati, ada yang bisa ikhlas. Yang membedakan mereka menghadapi ini tuh apa? Mungkin nanti bisa dijawab ya. Satu sesi berikutnya kita jeda dulu ya. Dan smart listeners, masih kami tunggu atensi dari Anda. Berbagi bersama kami ketika lebaran kemarin, apa sih pengalaman yang Anda alami yang ini menyenangkan sekali, mungkin momen-momen memaafkan, bertemu dengan sanak saudara setelah kurang lebih 2 tahun ya, nggak pulang kampung. Gara-gara pandemi. Mungkin Anda bisa berbagi bersama kami di 0812 11 12 959. Kita jeda dulu sejenak, kami tunggu atensinya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Di pagi hari ini, dimanapun Anda berada, saya ingin menyapa ya. Untuk Anda yang ada di Jabodetabek, yang bergabung bersama kami. Untuk Anda yang ada di Surabaya, di Yogyakarta. Untuk Anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda. Mungkin ada beberapa dari Anda yang sudah harus masuk kerja ya. Nggak apa-apa Smart Listeners, tetap semangat gitu, dimaafkan. Karena prosesnya itu yang menyenangkan gitu ya. Tapi di antara Anda juga mungkin ada yang masih bersama dengan keluarga, menghabiskan waktu di mudik lebaran. Dan saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, kemudian untuk Anda yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, untuk Anda yang ada di Padang, selamat bergabung bersama kami. Ini di hari ini edisi Idul Fitri ya, masih Idul Fitri vibes gitu rasanya. Masih dalam suasana, masih di mana-mana, IG penuh. Minal aidin masih, betul. Benar. Kita masih membahas tentang EQ, reconciliation. Ini bagaimana perdamaian tapi dari sisi emosional. Ternyata di sesi sebelumnya Pak Antoni bilang sebenarnya ketika kita memaafkan itu kita membebaskan diri kita, bukan untuk kepentingan orang lain atau justru orang yang mungkin pernah menyakiti kita, tapi ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Pak Antoni, apa sih yang membedakan respon ya dari orang-orang yang menghadapi masalah ini ketika dia memaafkan? Jadi kita harus sadari bahwa memang setiap orang karakternya berbeda-beda dan saya mengerti gitu. Apa yang kita sharingkan pada kesempatan ini, ngopi kita pagi ini, ngobrol pinternya kita, obat pinternya bukan obat yang gampang untuk ditelan untuk semua orang. But think about it, refleksikan apa yang kita sharingkan pada kesempatan ini. Kenapa? Karena gini loh, betul. Orang berbeda-beda, ada yang mungkin lukanya terlalu dalam. Pak, aku pernah memaafkan dia, Pak. Tapi itu, kejadian lagi. Gimana caranya saya bisa memaafkan dia? Satu. Bisa juga karena memang, Pak, saya itu dari dulu itu, ketika udah mempercayakan kepada seseorang dan dikhianati itu, saya tidak akan pernah kasih kesempatan yang kedua. Orang kan berbeda-beda. I know. Makanya,
hal terpenting adalah gini, ketika kita belajar untuk memaafkan, it's not about others, it's about you. Jadi sebenarnya ketika kita memaafkan, it's self-help. Lu sedang menolong diri lu sendiri. Mau sampai kapan? Ya. Kita nggak tahu Tuhan kasih waktu kita berapa lama lagi. Masa kamu menghabiskan waktu sisa itu masih terus-menerus membawa sampah-sampah emosi ini gara-gara yang pernah dia lakukan. Aku sih nggak mau gitu. Dia udah pernah melukai kita satu kali, masa kamu masih bawa lagi untuk kedua kalinya, ngapain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita belajar bahwa hidupmu akan jauh lebih luar biasa, lebih cepat kalau kamu bisa melepaskan itu. Ibaratnya bayangkan bahwa sesuatu yang tidak termaafkan yang kita terus-menerus simpan itu seperti kayak kamu bawa menggotong di dalam pundakmu beban itu gitu loh. Kan kamu jadi nggak bisa cepat gitu loh. Jadi pertama tadi self-help, yang kedua adalah self-speedmu jadi terganggu gara-gara kamu terus-menerus membawa bebanmu di dalam pundakmu. Itu yang harus kamu sadari. Bahwa sekali lagi, it's about you, it's not about him, it's not about her gitu. Ya. Dan itu bagus untuk kesehatan mentalmu, self-health juga. Kamu akan lebih sehat. Kamu akan jauh lebih baik. Belum lagi banyak penelitian yang kemudian mengaitkan kan. Bagaimana orang-orang dengan emosi yang nggak selesai, kemarahan yang begitu luar biasa, kemudian akhirnya berdampak kepada sampai penyakit kanker. Itu banyak yang kemudian mengkaitkan dengan itu. Meskipun memang belum ada penelitian yang secara efektif bisa menunjukkan bagaimana ternyata kebencian itu bisa berubah menjadi sumber pemicu penyakit dan bagaimana itu tapi banyak yang kemudian mengkaitkan di sana. Bagaimana karena kebencian, kemarahan itu kemudian berdampak kepada penyakit fisik yang dirasakan. Kemudian of course lah, kalau kita balik lagi secara spiritual juga kita lebih sehat ketika kita belajar untuk memaafkan gitu loh. Bukankah hampir semua ajaran agama juga mengajarin kita kok belajar untuk memaafkan. Dan kita jauh lebih bahagia ketika kita mampu belajar untuk melepaskan itu. Ada satu film yang sebenarnya saya jadi ingat lagi, buat saya menurut itu kenangan yang bagus gitu, film Railwayman. Saya nggak tahu kalau Batasha pernah nonton itu, tapi nah nonton. Saya yakin banyak di antara smart listener yang hobi nonton pasti tahu tentang film itu. Beberapa tahun silam, itu film based on true story, berkisah tentang seorang namanya Eric Lomax. Eric Lomax ini adalah seorang tentara Inggris dari Skotlandia yang kemudian tertangkap di Asia waktu perang dan ditawan oleh Jepang. Nah, salah satu penyiksa dia namanya Takashi Nagase. Ya, Takashi Nagase ini adalah salah satu yang menyiksa dia selama tawanan karena dia harus bikin rel kereta dari Bangkok menuju ke Rangon. Bayangkan dari Thailand menuju ke Myanmar. Ya, across the country. Penyiksaannya luar biasa, benar-benar. But at the end kemudian Jepang kalah dan dia akhirnya nggak mati dalam penyiksaan itu. Jadi termasuk selamat gitu. Dan hingga bertahun-tahun kemudian dia tidak bisa melupakan bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh si Nagase ini kepada dia. Tapi yang menarik adalah suatu ketika ada sebuah kesempatan di mana mereka bisa bertemu. Dan mereka punya kesempatan untuk berkorespondensi gitu. Dan yang paling menarik dari itu ada di bagian ujung dari film. Sorry, ini jadi spoiler gitu. But nonton buat saya adalah bukan spoilernya, tapi di akhir ini sendiri jadi pembelajaran yang bagus. Ketika mereka akhirnya bertemu, Batasha, si Eric Lomax ini dengan Takashi Nagase ini. Dan yang luar biasa adalah bagaimana akhirnya kemudian Takashi Nagase kemudian bilang kepada dia, bagaimana selama umur usia itu ceritanya udah tua gitu, dia begitu tersiksa. Dia merasa bersalah dengan apa kesalahan-kesalahan yang dia sendiri perbuat. Jadi benar-benar dosanya itu ngejar dia sendiri. Jadi tanpa si Eric Lomax membencinya pun dia sendiri udah tersiksa dengan kesalahannya itu. Dan akhirnya kemudian yang luar biasa adalah Eric Lomax mengatakan, saya belajar untuk mengampuni gitu. Jadi sejak kejadian itu sebenarnya saya tidak menyimpan itu, saya belajar untuk mengampuni. Dan berhari-hari kemudian mereka masih bertemu dan ngobrol as a friend. Wow. Dan itu yang luar biasa dari film ini, belajar untuk pemaafan. Jadi intinya yaitu self happiness sebenarnya. Bahwa pada akhirnya ketika kita belajar memaafkan, kita juga membuat kita menjadi lebih bahagia, hidup kita lebih damai gitu. Karena urusannya bukan lagi urusan dia, urusannya adalah urusan kita gitu. Itu yang kita perlu bereskan.
Berarti ada sebuah hal yang patut digarisbawahi juga di sini ya Pak Antoni, Yes. bahwa ketika kita memaafkan itu untuk diri kita sendiri, kita memaafkan orang lain pun kita juga memaafkan diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi dengan set free-nya orang dari kesalahan itu artinya itulah cara pembelajaran buat kita bahwa saya membuat saya menjadi lebih peace. Saya membuat diri saya menjadi jauh lebih nyaman dengan situasi dan kondisi seperti ini. Makanya kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa melakukannya, makanya tujuan dari pemaafan seperti itu saya selalu bilang satu kata, peace. Peace, damai. P E A C sama E gitu, peace gitu. Berarti bahwa pada saat ketika kita memaafkan itu hal yang paling penting adalah yaitu point out itu apa? Apa sih yang membuat kita marah? Marahnya kita di mana? Misalnya contoh, pasti dong otak kita pasti masih mengingat kan kenapa kita nggak marah, kan pasti karena ada satu kejadian. Point out kembali kejadian itu dan mengingat. Nah, E-nya adalah belajar to explore. Apanya sih sebenarnya dari kejadian itu yang aku rasakan itu paling membuat aku susah untuk mengampuni. Misalnya contoh, saya bisa merasakan gitu, saya pernah ngalami as a leader ketika dikhianati sama anak buah. Gimana rasanya. Tapi kan berarti ada kejadian itu, udah dibaikin, udah di ini dan sebagainya, malah balasannya seperti itu. Ya namanya orang kan gitu loh, bisa terjadi gitu. Artinya gini loh, belajar untuk explore apanya sih, belajar untuk jujur sebenarnya. Ya, explore, cari tahu. Itu yang kedua yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah belajar untuk accept and contemplate. Peace, A dan C kan. A itu adalah accept, kejadian itu sudah terjadi, dan contemplate apa yang sebenarnya ibaratnya alam semesta mau ajarin kepada kita dari kejadian itu. Oh, mengambil intisari dari Exactly. kejadian. Lessonnya apa? Pelajarannya. When you lose the game, don't lose the lesson. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi jangan kehilangan pembelajaran itu. Berarti apa yang pelajaran itu ceritakan sama Anda? Kalau Anda dapat perlakuan seperti tadi kejadian si ayah gitu. By the way, ada cerita yang lain juga sebenarnya. Sampai dia, ya itu mirip-mirip cerita itu, sampai dia cerita. Tapi ini bukan pas lebaran, tapi sampai dia telepon dengan bapaknya itu. Ya, karena dia diusir dari rumah oleh bapaknya. Sampai akhirnya dia telepon setelah bertahun-tahun kemudian gitu. Dia bekerja, ini cerita dari Jawa Tengah gitu. Saya telepon Pak, dan dia bilang sama ayahnya, dia panggilkan Papa gitu. Papa tahu nggak? Jadi meskipun Papa pernah mengusir saya gitu, dan saya terluka, saya mau bilang kepada Papa, saya memaafkan Papa hari ini. Ya, saya menerima Papa untuk menunjukkan bahwa diri saya itu jauh lebih baik dari Papa. Dan dia mengatakan itu. Ya, jadi mungkin masih ada keselnya juga gitu. Tapi dia belajar untuk memaafkan ayahnya. Setidaknya dia sudah memaafkan perlakuannya. Betul. Ini mengingatkan saya juga Pak Antoni sama satu film Miracle in Cell Number 7. Oh, saya belum nonton gitu. You should watch it karena yes. Aku itu film yang bikin hampir semua orang mungkin berlinang air mata kan. Wow, Dia memaafkan anaknya sih. Anaknya ini mampu memaafkan perlakuan jahat dari para pemangku kepentingan hukum ya. Yang memenjarakan bapaknya padahal bapaknya nggak salah. Wow, Ketika anak ini sudah dewasa, revenge, tapi dengan good way. Dia menjadi pengacara untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan pada akhirnya dia membuktikan bahwa bapaknya itu nggak salah. Wow. I love that one. Nggak akan sampai di tahap itu kan Pak Antoni kalau dia nggak memaafkan. Betul. Akhirnya kemudian, menurut saya, saya selalu suka dengan gini nih, bahwa pembalasan dendam yang terbaik adalah bukan dengan melakukan kesalahan, kejahatan, tapi kita bisa balik dengan sesuatu yang jauh lebih sweet gitu. Ya, itu butuh kematangan yang luar biasa untuk melakukan itu. Wow. Ya. Dan itu menjadi sebuah perjalanan juga ya. Dimulai dengan yaitu memaafkan itu tadi, peace tadi Pak Antoni bilang ya. Makanya apa yang dikatakan oleh Mbak Tasya ini sampai saya merinding gitu. Jadi ilustrasi yang bagus. Karena di EQ seringkali, tahu nggak simbol yang kita seringkali pakai itu pohon. Karena pohon itu kan menyerap karbon dioksida, ngeluarin oksigen. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menerima perlakuan-perlakuan buruk, tapi we don't continue. Kita membalikannya dengan mengeluarkan sesuatu yang positif. That's the challenge sebenarnya. Ya. Makanya thank you. Nah, point out ya. Jadi mananya
E adalah bagaimana kita explore bagiannya. Kemudian C dan piece A, accept, dan kemudian contemplate pembelajarannya apa. Dan terakhir adalah exit. Bagaimana kita keluar dan memutuskan, no, I don't want to be a victim. I don't want to be a slave dari perasaan-perasaan ini. Aku stop. Kejadian ini pernah terjadi pada diriku, nggak nyaman, tapi that's it. Itu udah terjadi di masa lampau. Aku cuma jadi pengamatnya sekarang dan aku tidak menjadi bagian yang terus-menerus menghidupi itu. Wah, itu keren. Itu damai sekali loh aku ngedengernya. Ketika orang sudah bisa dewasa gitu memikirkan bahwa iya, that's my past. Itu memang sebuah proses yang pernah terjadi di dalam hidup. Tapi dia bisa untuk rilis itu semua. Akan ringan sekali ya Pak Antoni. Yes, betul. Saya ngalami di beberapa kesempatan saya sempat cerita bagaimana saya pernah ditendang oleh waktu ketika minta beras waktu itu, saya masih ingat. Dan itu sempat membuat saya mendendam lama banget. Dan ya saya nggak belajar hal seperti ini gitu loh. Makanya pertobatan baru saya alami ketika saya mulai kuliah gitu, belajar psikologi. Dan iya ya, geblek banget gitu. Ngapain saya terus-menerus itu menyiksa diri saya. Dan makanya saya merasa saya berhutang budi. That's why I love psychology, karena saya merasa bahwa ilmu ini termasuk juga membantu. Bener, kita bisa melihat dari perspektif religi gitu loh. But I'm not rohaniwan. Ilmu yang saya paham tentang ada psikologi. Jadi hari ini benar kita melihat dari psikologi bahwa at the end betapa damainya, betapa menyenangkannya. Belum lagi kalau ada pembelajaran dari menarik dari sudut pandang spiritual kan sebenarnya. Ya, intinya kita lah yang kemudian menjadi lebih matang, lebih dewasa ketika kita bisa belajar untuk memutuskan bahwa no, I don't want to continue. Saya mau, ya itu sampai perlu membalas dengan hal-hal yang perlakuan buruk yang kita terima dengan sesuatu yang positif dan kita peace gitu. Iya, baik. Dan itu mungkin untuk jadi pembalasan terindah ya, the best revenge. Gitu betul. Ketika orang yang pernah menjatuhkan kita ngeliat, wow dia lebih oke, dia sekarang sukses. Jadi sekarang saya udah di mana nih kan? Betul. Jadi ini indah sekali gitu ya Pak Antoni kalau misalnya bisa diresapi dengan benar-benar kepada smart listeners yang mungkin mendengarkan kita di pagi hari ini. Betul. Jadi betul-betul bukan lagi cuma sekedar ucapan di bibir, tapi betul in your heart you really exit dari situasi ini and you become the winner. Ya, itu yang paling penting. Gimana caranya Pak Antoni biar nggak cuma di bibir aja gitu, tapi ketika melakukan, ketika salam-salaman itu kemarin benar-benar dirilis itu semua, ditinggalkan masa lalu yang mungkin rasa kurang nyaman gitu. Jadi jawab dulu. Kita akan jeda dulu sejenak ya Pak Antoni untuk satu sesi terakhir. Nggak terasa kan? Jadi kita juga akan bacakan. Nggak kerasa itu udah masuk segmen yang keempat. Kita akan bacakan juga komentar-komentar yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Oke, smart listeners, pastikan Anda bergabung bersama kami, ikut berkomentar ya ataupun menjawab pertanyaan dari kami. Ketika lebaran kemarin ada nggak sih smart listeners pengalaman yang berkesan gitu di hidup Anda? Ya, 0812 11 12 959, kami tunggu atensi Anda. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Satu sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Emotion masih membahas tentang bagaimana manfaatnya dari ngerilis luka-luka lama. Memaafkan dengan benar-benar memaafkan, tidak hanya dari lisan tapi juga dari hati. Ini jadi sebuah poin penting yang patut bisa disadari kalau misalnya dilakukan oleh semua orang gitu Pak Antoni di dunia. Rasanya damai nggak sih? Iya, paling enggak hidup kita menjadi jauh lebih nggak terlalu banyak terbebani oleh berbagai hal yang membuat kita jadinya terseok-seok gitu. Ya, jadi kita bisa berjalan dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita bisa berjalan, menurut saya kita bisa bergerak jauh lebih kencang daripada terus-menerus membawa beban ini. Ya, jadi kita hidup dengan ilusi sebenarnya. Seolah-olah enggak, dengan cara menyimpan terus berarti itulah cara saya membalas dendam. Salah. Yang kamu hukum itu dirimu, bukan dia gitu loh. Dia sendiri nggak tahu
apaan sih gitu. Dia mah senang-senang aja. Kamu yang menyiksa dirimu. Ya. Kalau misal diilustrasikan gitu ya, seperti kita jalan di sebuah jalan gitu Pak Antoni, tapi masih ada rantai Iya, yang ngiket gitu betul, kan, jadi betul. nggak bisa leluasa. Iya. Oke, di sesi sebelumnya saya tanya, Pak Antoni gimana caranya biar Iya. kita tuh bisa benar-benar sungguh-sungguh gitu, Iya. ketika ngomong maaf ya, itu Iya. beneran gitu dari hati. Iya. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus Yes, betul kali di segmen terakhir ya. Mungkin komentar-komentar, bisa juga pertanyaan-pertanyaan apapun lah ya yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Thank you banget buat teman-teman rekan-rekan yang pada kesempatan ini meluangkan waktu Yes. ya di minggu-minggu yang berbahagia ini. Iya, Ya. benar. Yes. Tidak ada kata libur ya untuk belajar kan. Yes. Walaupun mungkin masih libur misal tanggal merah gitu untuk Iya. beberapa orang Pak Antoni. Yes. Ini sudah ada Pak Ari, Pak Antoni. Yes. 1000 orang sahabat Mm-mm. kurang, 1 orang musuh kelebihan. Mhm. katanya. Demikian ungkapan motivasional yang saya dengar di Radio Smart FM. Tapi apakah saya harus meneruskan atau membangun terus persahabatan dengan orang yang bermuka dua katanya? Mhm. Di hadapan forum yang saya hadiri, dia menyanjung, kemudian memuji-muji, tapi diam-diam dia di belakang saya merangkai informasi atau isu yang menjatuhkan saya. Persahabatan ini harus gimana? Diakhiri kah? Kemudian dilanjutkan kah? Nah, Pak Antoni, Mhm. gimana apa yang harus dilakukan oleh saya? Oke. Jadi saya cuma ingin memberikan menggaris bawahi apa yang menjadi topik obrolan kita pada kesempatan ini. I know it's not easy, apalagi Anda tahu mengerti tentang karakternya ya. Ingat aja dengan lagu Ebit Gade gitu. Maafkanlah. Ya. Tapi yang sekali lagi memaafkan bukan berarti Anda harus bermanis muka. Bukan berarti lantas harus langsung kemudian ekstrim ke ekstrim. Berarti aku harus menjadikan sahabat, bukan. Ya. Jadi memaafkan itu intinya pada dasarnya itu kan lebih kepada bagaimana membuat orang itu tidak mengganggu kita lagi dalam arti di pikiran kita. Jadi sebenarnya proses pemaafan yang pertama-tama terjadi itu adalah secara kognitif dalam pikiran kita bahwa aku tahu bahwa dia mengganggu, aku tahu perilakunya seperti itu, tapi aku tidak membiarkan perilakunya itu sampai terus-menerus menghantui aku dan menyiksa aku sehingga akhirnya kemudian aku jadi tidak produktif dan tidak bisa melakukan apapun gara-gara ini. Itu sebenarnya pemaafan yang luar biasa. Jadi kalau Anda tahu sifatnya seperti itu, ya sudah, Anda tidak harus memusuhi, tapi Anda bisa bersifat. Hal yang paling penting sebagai profesional adalah tidak membiarkan bagaimana itu tidak mengganggu Anda. Jadi tetap aja Anda sudah tahu, Anda tetap bisa melakukan hal-hal yang lain. Tapi di sisi lain memang sih, kalau sampai itu terlalu mengganggu Anda, ngomong sih tetap penting ya menurut saya ya. Ngomong dengan pelakunya ini. Iya, betul. Stop, kamu jangan melakukan Yes. itu. Ya. Biar dia tahu ya Pak Antoni. Iya, kadang-kadang kita juga harus belajar untuk asertif juga kan. Jangan cuma kita menyimpan, akhirnya kemudian kita melukai diri kita sendiri, orang itu sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kita alami. Bahkan Gitu. mungkin dia nggak sadar kalau ternyata dia itu sebenarnya bukan dua gitu ya. Iya, betul. Boleh sikap seperti Itu itu. tindakan defensif aja mungkin ya. Iya, iya. Jadi dia sendiri ini, dia juga perlu tahu bagaimana apa yang kita rasakan tentang dia. Itu sih. Baik. Terima kasih Pak Yes. Ari sudah bergabung bersama Betul. kami di pagi hari ini. Yes. Kemudian Pak Antoni, Hmm. ini dari nomor 0812 11 32 sekian yang berkomentar. Pak, kadang-kadang saya sering kali mengucapkan minta maaf, tapi hanya di mulut. Setelah itu berbagai kesalahan saya ulangi, dan hal ini juga yang saya amati dilakukan oleh atasan dan pimpinan. Begitu mudahnya mereka mengatakan maaf, tapi setelah itu ya diulangi lagi. Gimana tuh Pak? Nah, ini mungkin sekaligus juga memberikan tips kepada para smart listener, bagaimana caranya supaya ketika kita minta maaf, jadi kalau tadi kan memaafkan gitu, tapi waktu ketika meminta maaf pun ada pelajaran penting bagaimana kita meminta maaf secara tulus gitu. Oke, Ya. berarti minta maaf yang baik gitu. Minta maaf yang benar Benar ya. gitu. Jadi bukan cuma sekedar maafin ya gitu. Habis itu Habis dilakuin itu lagi. makan kritik. Maaf ya. Sorry ya, Sorry crack. Oke ya. Nah, jadi pertama-tama adalah ketika kita minta maaf adalah karena kita menyadari bahwa mungkin apa yang kita lakukan itu tanpa sadar
sudah melukai dan kita nggak ngerti bagaimana akibatnya buat orang itu, ya. Jadi belajarlah untuk sungguh-sungguh tanpa kita sadari gitu loh, ya. Kita menggunakan persepsi, kita pikir nggak apa-apa, tapi mungkin untuk orang itu dampaknya luar biasa. Jadi untuk itulah kita meminta maaf supaya bahwa ada kekilafan yang kita lakukan itu. Tapi ketika kita udah mengatakan kepada orang itu, sebenarnya adalah kadang-kadang mungkin kita tidak akan langsung mendapatkan pemaafan yang sesungguh-sungguhnya loh ya. Oh iya kan, tapi belum tentu segampang itu. So sometimes real apologize takes time. Ya, real forgiveness takes time. Butuh waktu. Kadang-kadang orang mungkin nggak akan segampang itu. But let it go, let it be gitu loh. Kasih kesempatan buat orang itu kadang-kadang butuh waktu untuk healing dia. Ya. Dan yang paling penting adalah kadang-kadang meminta maaf itu gampang, tapi memperbaikinya itu. Jadi kadang-kadang gini, ada satu pelajaran yang bagus ketika Randy Pauls yang menulis buku The Last Lecture sebelum akhirnya itu kan didiagnosa seorang profesor ahli komputer, ya, dan kemudian akhirnya didiagnosa kena kanker pankreas dan dia sempat akhirnya memberikan last lecture dan ditulis dalam buku yang kemudian menjadi bestseller. Namanya Randy Pauls. Dan dia mengatakan begini. Sebuah permintaan yang maaf yang bagus adalah ketika kita mengatakan kalimat bahwa saya minta maaf, saya menyesal, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki ini. Jadi 3 kalimat. Saya minta maaf, saya menyesal, bagaimana dan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini. Dan kalaupun kita tidak bisa berkata kepada orang itu, pikirkanlah apa yang mungkin bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi itu. Kalaupun tidak bisa kamu lakukan kepada si orang ini, janjimu adalah kepada orang lain yang lain-lainnya. Misalnya contoh mungkin orang itu sudah tidak ada. Tapi kamu merasa bahwa aku udah begitu kasar misalnya dengan ibuku gitu. Ibuku sudah meninggal misalnya katakanlah. Apa yang aku bisa lakukan? Mungkin bukan dengan ibu tapi dengan pasangan hidupmu. Dengan anak-anakmu. Itulah cara kamu untuk memperbaiki itu. How I can fix it. Itu adalah bentuk meminta maaf yang sesungguh-sungguhnya. Bahwa kita menyesal, bahwa kita ingin memperbaiki itu. Dan ya, sekali lagi sebenarnya minta maaf yang luar biasa adalah ketika kita bisa empat mata sih, ngomong secara langsung. Ya. Banyak yang merasa yang melakukan kesalahan tapi malah kabur. Betul. Jadi udah deh, daripada gue kena omel kan, daripada kena gimana, udah biar waktu yang menyelesaikan masalah. Betul. Tapi yang paling kesatria adalah itu sih. Ketika kita bisa bertemu dan kemudian mengatakan, Tasya, aku minta maaf ya, aku sudah membuat kesalahan waktu ketika kita di kampus dulu. Aku merasa, kemudian kalau aku pikirkan aku malu banget gitu. Bagaimana aku menyakiti kamu udah begitu baik dan sebagainya. Waktu tugas itu dan sebagainya, whatever. Tapi ya itu nggak gampang. Karena memang butuh sakit kan gitu. Nggak nyaman, nggak enak gitu. Tapi itulah bagian dari meminta maaf yang benar sih gitu. Tapi itu rilis dan bikin lega gitu ya. Yes, betul. Oke. Yes. Minta maaf itu takes time, jadi harus disadari. Betul. Anthony, yes. 3 menit terakhir, apa hal yang bisa kita soroti dalam perbincangan? Sebenarnya masih banyak hal yang sebenarnya mau saya sharingkan pada kesempatan ini, tapi paling enggak, semoga gini, minggu-minggu ini menjadi minggu refleksi buat kita. Siapapun, baik yang dalam suasana lebaran ini, yang merayakan atau yang kita yang menikmati suasana lebaran ini, artinya refleksi ini berlaku untuk semua dari kita. Bahwa di masa-masa ini, setiap kali lebaran berjalan, artinya usia kita bertambah. Ya, jadi bukan cuma ulang tahun doang. Artinya apa? Think about apakah di lebaran yang akan datang, apakah kita masih akan mengingat kesalahan ini ataukah sudah kita rilis? Harapannya adalah mudah-mudahan di lebaran yang akan datang kita tidak lagi membawa sampah-sampah ini lagi. Berarti apa yang harus dilakukan? Belajar untuk melepaskan sampah ini. Bagaimana cara melepaskan sampah ini? Berarti kita harus melepaskan itu. So dari pembelajaran inilah mudah-mudahan kita belajar menjadi orang yang ingat dengan cara melepaskan itu. Yang Anda bebaskan bukan mereka, yang Anda bebaskan adalah diri Anda. Dan dengan demikian Anda bisa menyongsong cita-cita Anda, hidup Anda ke depan dengan lebih lega, dengan lebih bahagia. Karena pas kejadian itu terjadi dan Anda memutuskan exit, aku tidak mau menjadikan ini sebagai sesuatu yang membebaniku. Make peace gitu ya. Oke, itu membuat satu kita damai. pertanyaan terakhir. Ya.
apa indikator bahwa kita ini sudah benar-benar memaafkan Pak Antoni? Kalau saya biasanya begini Mbak Tasya, ketika meminta orang cerita, orang itu cerita masih dengan berlinang air mata, saya sudah memaafkan dia apa gitu. Berarti biasanya Belum ya? belum. Tapi ketika kita bisa bercerita dengan santainya, dan aku bisa bercerita, tahu nggak Tasya yang terjadi dulu itu aku ditendang, waduh dan sebagainya. Tapi bisa dengan kita masih bisa merasakan gitu loh, ada perasaan yang terjadi di situ, tapi kita bisa melihat bagaimana damai. Berarti Anda melepaskan itu, ya. Jadi balik lagi kepada seberapa beban-beban emosi itu masih Anda rasakan dengan kejadian itu. Semakin besar Anda rasakan, berarti semakin sulit belum kita memaafkan itu, ya. Itu ukurannya. Jadi yang bisa dijawab adalah diri kita sendiri. Setiap kali kita mengingat gimana rasanya. Kalau setiap kali kita mengingat masih, itu seolah-olah luka dibuka kembali gitu. Berarti lu belum memaafkan. Oke, Ya. indikatornya itu Smart Listeners. Yes. Anda udah merasakan hal itu belum ketika kemarin bermaaf-maafan? Mungkin bertemu orang yang pernah menyakiti gitu ya Iya. Pak Antoni ya. Betul. Tapi ketika melihat dia lagi, oh ya memang terngiang gitu, Yes. tapi aku sudah memaafkan, it's Iya. okay gitu. Dan mungkin nggak perlu jadi sahabat gitu ya. Ya, Yang penting Iya. sudah damai di dalam diri kita. betul. Jadi ketika ketemu salaman aja. Berpelukan masih bisa, tapi nggak ada beban-beban apalagi kan, ada yang masih penuh dengan rasanya masih mau nonjok, rasanya masih mau gitu mukul. kan. Menghindari Iya, banget betul. kan. Berarti Oke. there's still a problem gitu. Baik. Ya. Oke, Smart Listeners, semoga itu Sip. bisa menginspirasi Anda dan Ya. terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tadi sudah ada Pak Ari ya. Ya. Kemudian di nomor 0812 1132 sekian. Ya. Kemudian ini juga ada Ibu Isma dan juga yang bergabung bersama kami, terima kasih. Dan juga sudah ada Ibu Dian juga yang menyapa. Terima kasih Ibu sudah bergabung Yes, bersama thank you kami. semua untuk yang mendengarkan pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi yang luar biasa. Oke, as usual, ya ngopi-ngopi kita ngobrol, Ngobrol ya pintar. pintar kita. Ya. Oke Pak Yes. Antoni, kita harus tutup ya. Thank you banget Mbak Tasya sekali lagi. Yes, ya Yes. masih dalam suasana minal aidin, ya. Mohon maaf Bukan lahir. cuma sekedar di bibir mohon maaf lahir batin, tapi maaf lahir batinnya itu betul-betul dari ketulusan hati kita. Ya, Itu yang luar biasa. luar biasa. Yes. Baik, Pak Antoni, kita harus tutup. Dan Smart Thank you. Listeners, siaran ini bisa Anda dengarkan kembali ya di hari Minggu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Maaf, maksud kami jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Hari Minggu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saya Tasya Rustama, Dan saya Tony Dio Martin. Smart Emotion. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.